Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aryan Haris, personal trainer muda Indonesia. Kali ini sobat muda, saya akan menginformasikan mengenai jurusan kuliah yang memiliki potensi kerja yang sangat tinggi, khususnya yang ada di Indonesia. Apa saja informasinya? Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mengajak kepada seluruh sobat muda untuk membantu saya mengembangkan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, setelah itu Anda share agar rekan-rekan yang lain juga dapat mengetahui informasi yang sama seperti Anda. Untuk itu, 5 detik dimulai dari sekarang, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih kalian yang sudah mendukung channel ini. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Seperti yang kita ketahui sobat muda, Indonesia saat ini tengah memasuki revolusi industri 4.0, yang artinya peluang kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan Anda akan bersaing secara ketat. Bukan hanya dari sisi kita sebagai pencari kerja saja, pihak industri, perusahaan, bahkan instansi juga akan meningkatkan kualifikasi untuk mencari tenaga ahli profesional yang handal di bidangnya. Saya kutip dari channel kompas.com, berikut 5 jurusan kuliah yang memiliki potensi kerja yang sangat tinggi. Apa saja? Yang pertama itu adalah teknik informasi. 5 tahun terakhir, peningkatan dari tenaga ahli profesional di bidang ini itu terus meningkat. Tahun ini saja dari Badan Intelijen dan Analisa Kebijakan Data ya, itu mencari tenaga ahli profesional di bidang ini itu hingga 40% peningkatan dibandingkan dari tahun yang lalu. Itu baru di bidang instansi saja, belum lagi di instansi dan perusahaan lainnya seperti misalkan lembaga keuangan, contoh perpajakan, kemudian perbankan, media hiburan, televisi, kemudian seperti yang kita ketahui telekomunikasi itu juga sangat membutuhkan tenaga ahli di bidang ini. Bukan itu saja sobat muda, di jurusan ini untuk kesempatan dalam mengembangkan karir itu sangat terbuka luas. Di tahun 2020 ini saja peningkatannya itu lumayan cukup signifikan loh, dan diprediksikan itu meningkat hingga 26,5% sampai dengan 40%. Ini angka yang sangat fantastis dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Jadi sobat muda, apakah Anda tertarik untuk ngambil jurusan ini? Tapi sebelumnya saya akan bahas untuk jurusan berikutnya. Setelah teknik informasi, yang kedua itu adalah ilmu manajemen dan akuntansi. Kenapa dengan jurusan ini? Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwasanya jurusan ini memiliki kemampuan di dalam menganalisa dan memanajemen keuangan dan mengembangkan perusahaan. Artinya adalah jurusan ini selalu akan dibutuhkan di setiap perusahaan-perusahaan, bukan hanya perusahaan swasta saja, bahkan juga akan masuk ke dalam instansi pemerintah. Untuk itu jurusan yang kedua ini juga perlu kalian pertimbangkan. Kenapa? Karena permintaan kerja khusus untuk jurusan ini saja di tahun 2020 itu mengalami peningkatan dari 20% mencapai dengan 35%. Untuk itu ilmu manajemen dan juga akuntansi ini juga perlu kalian pertimbangkan. Bagi sobat muda, Anda jangan ragu untuk memasuki jurusan ini. Kita beralih ke jurusan yang ketiga. Apa jurusan ketiga yang memiliki peluang kerja tinggi? Yang ketiga itu adalah ilmu kesehatan dan juga psikologi. Akibat dari dampaknya peningkatan dari populasi, kepadatan penduduk, maka meningkat pula kebutuhan dari tenaga ahli, baik itu secara medis maupun secara non medis. Jadi bukan hanya dokter, tenaga ahli kesehatan lainnya, bahkan dampak daripada kepadatan penduduk di Indonesia juga mengakibatkan kesehatan mental yang ada di Indonesia sendiri. Sehingga untuk jurusan psikologi baik itu sarjana maupun pasca sarjana selalu dipertimbangkan dan selalu dibutuhkan di setiap tahunnya. Diprediksikan tahun ini saja untuk peningkatan kebutuhan tenaga ahli medis ya, tenaga ahli kesehatan dan juga non kesehatan seperti psikiater itu mencapai 40% lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga jurusan yang ketiga itu juga direkomendasikan untuk kalian. Bagi kalian yang masih bingung jurusan apa, mungkin jurusan yang ketiga bisa membantu Anda. Kita masuk ke jurusan yang keempat. Jurusan yang keempat yakni ilmu desain komunikasi dan media. Di tahun 2020 ini peningkatan dari kebutuhan tenaga ahli di bidang ini sangat dipertimbangkan. Khususnya perusahaan-perusahaan di bidang hiburan, televisi, kemudian juga perusahaan-perusahaan kreatif lainnya itu
pasti akan terus mencari tenaga ahli profesional di bidang ini. Tahun 2020 ini saja peningkatan kebutuhan tenaga ahli ini itu mencapai 20 sampai dengan 30%. Hal ini disebabkan karena jurusan ini memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan komunikasi pesan melalui media dan juga memasarkan produk-produk dari perusahaan-perusahaan tertentu itu menggunakan media. Hal ini pasti akan mendongkrak daripada pertumbuhan perkembangan perusahaan itu sendiri. Untuk itu, jurusan ini direkomendasikan untuk kalian yang ingin menjadi desainer komunikasi melalui media. Kita masuk ke jurusan yang terakhir atau jurusan yang kelima. Apa itu? Jurusan yang kelima yang saya maksud itu adalah jurusan teknik. Profesional di bidang teknik ini, baik itu di teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, ya, robotik, otomotif, dan sebagainya, itu masih menjadi tolak punggung dari era revolusi industri 4.0 ini. Mengingat di tahun 2020 ini peningkatan kebutuhan dunia kerja di bidang teknik itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 22% itu menjadi 45%, dan diprediksikan tahun ini akan terus meningkat dan mungkin bisa mencapai 60 hingga 70%. Untuk itu, bagi kalian yang menyukai jurusan teknik, Anda jangan ragu untuk mengambil jurusan ini, karena jurusan ini termasuk jurusan yang memiliki kesempatan atau peluang kerja yang sangat luas ke depannya. Jadi, sobat muda, itulah 5 jurusan kuliah yang memiliki potensi kerja yang tinggi khususnya di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua agar bisa lebih kreatif dalam melihat kesempatan peluang-peluang yang ada ke depannya. Sebelum saya akhiri, saya mau informasikan dulu kepada sobat muda bahwa untuk informasi berikutnya yang akan saya sampaikan itu adalah 5 profesi pekerjaan dengan potensi gaji yang sangat tinggi khusus di Indonesia. Apa saja 5 profesi tersebut? Itu saya Aryan Hari, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.